Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami boleh hidup sampai hari ini di dalam kasih anugerah-Mu. Biarlah firman kehidupan yang akan kami dengar menuntun kami kepada kebaikan dan keinginan Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya. Amin. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6 dan 7. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Di sebuah kampung di Wanapasugit, ada seorang kepala keluarga yang pekerjaannya, kebiasaannya adalah menghitung tanah, jumlah ternak, dan uangnya. Suatu hari, anak yang baru lulus sarjana dari Jakarta pulang dan bertanya, Opung, apa yang sebenarnya Opung lakukan dengan terus-menerus mengumpulkan harta dan lupa beribadah, bahkan lupa istirahat? Opung itu menjawab dengan mantap. Dia katakan, anak, asa adong si pangasa honommu, asa sangap kita diedo pandihalak. Coba kau gigit dulu batu ini, supaya kau bisa makan. Tentu kita butuh uang untuk itu. Kalau bahasa Indonesianya, kenapa kita harus mengumpulkan semua? Kenapa harus kita bekerja keras? Supaya ada yang dibanggakan. Supaya kita dihormati orang. Terus Opung tadi bilang, coba gigit batu itu. Apakah bisa makan? Tidak. Tentu kita butuh uang untuk itu. Anak itu tersenyum, lalu bertanya lagi, kalau orang kaya dan orang yang kurang kaya meninggal, apa bedanya? Dia bilang, bedanya kalau peti orang yang kaya, petinya lebih tebal dan lambat hancurnya. Amangin yang dikasihi Tuhan, seringkali dialog-dialog seperti itu adalah dialog yang kita dengar dengan kepolosan. Tetapi bukankah cerita itu menyentuh pergumulan kita sehari-hari? Kita sering berpacu, mengumpulkan apa yang ingin kita raih, namun juga tidak bisa kita bawa sampai kehidupan yang tidak bisa kita pastikan. Benarlah dikatakan Abraham Maslow tentang teori piramida kebutuhan manusia, terkadang di tengah perjuangan hidup ini di mana kita berlari mengejar uang, mengejar nama, mengejar kehormatan, kita juga diundang merenungkan apa yang sebenarnya paling berharga. Kalau dibiarkan begitu, kita akhirnya terjebak dengan pemahaman yang mengatakan makin banyak uang, makin banyak pula masalah. Tetapi satu pesan firman Tuhan yang mendalam dari Rasul Paulus yang perlu kita ketahui, ibadah kesalehan yang disertai kecukupan hati, itulah yang menguntungkan yang sesungguhnya. Firman Tuhan ini ditulis Rasul Paulus kepada Timotius, seorang anak rohaninya, seorang gembala muda di Efesus. Sebuah kota pelabuhan yang makmur, penuh perdagangan, penuh persaingan, di mana di saat itu juga muncul guru-guru palsu yang menjadikan agama sebagai standar seorang yang diberkati, mendapat keuntungan. Mereka mengubah ibadah kesalehan menjadi bisnis rohani. Karena itulah Paulus ingin mengajak kita. Dia tidak melarang kita bekerja keras, mencari yang terbaik, mencari yang kita bisa kumpulkan. Tapi dia membalikkan makna kata untung itu
dengan perkataan. Ada memang keuntungan besar dalam ibadah, tetapi ibadah kesalehan yang disertai rasa cukup adalah hal yang jauh lebih menguntungkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara pandang kita terhadap kekayaan, keberhasilan, dan jabatan di Paulus ungkapkan dengan bahasa yang pertama, ada untung besar di balik ukuran keberhasilan. Dia pakai kata porismos, yang berarti keuntungan, hasil usaha, laba. Ini adalah bahasa ekonomi pasar. Paulus dengan jitu memakai bahasa dagang untuk berbicara tentang hal rohani. Seolah-olah mengatakan, kalian mau bicara untung rugi? Baik, kita mulai dengan bicara untung yang sesungguhnya. Seringkali harga diri seorang diukur dari Nadia pihak asal Magabe. Orang Batak mengatakan apapun asallah dia punya gitu ya, asal jadilah. Apa yang telah ia capai, keberhasilan besar, rumah, pesta yang besar, bahkan jabatan, ini tidak salah. Yang akhirnya berubah, jangan membuat itu menjadi menutup kebesaran Tuhan. Orang Batak tahu benar bagaimana hidup dalam filsafat Kamoraon, Hasangapon, Hagabeon. Yang akhirnya berbicara standar hidup orang Batak yang benar adalah ketika mencapai itu. Tapi Paulus mengingatkan sekali lagi sambil berbisik, jangan sampai ukuran keberhasilan bergeser menjadi ukuran satu-satunya. Karena ada untung yang jauh lebih besar dari harta, yaitu ibadah, kesalehan yang disertai dengan kecukupan hati. Paulus tidak berkata ibadah kesalehan itu untung besar. Tapi ia berkata ibadah kesalehan disertai autarkia, kecukupan hati, kepuasan batin, ketenangan jiwa yang tidak bisa digoyahkan. Naik turunnya keadaan, dia tetap sama. Dia percaya kepada Tuhan. Ibadah kesalehan tidak berkata tanpa kecukupan hati bisa menjadi gelisah. Kita bisa gelisah. Perbedaannya, rasa gelisah kita tidak menghambat kita ke gereja. Rasa gelisah kita tidak menutup kita untuk berdoa setiap hari. Itu adalah untung besar. Berbeda dengan orang yang datang dengan kegelisahan, tersenyum di depan orang, tapi di belakang menangis, itu kerugian. Karena hatinya belum merdeka. Yang kedua, Paulus mengarahkan kita untuk tidak membawa apa-apa ke dalam dunia. Bukan karena kita bisa dan tidak mau, bukan. Karena memang tidak bisa. Ayat 7 ia memberi alasan yang sangat sederhana. Hampir seperti kebenaran yang kita tahu, tetapi jarang kita renungkan. Kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia. Kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar dari dunia. Ini kebenaran yang dikatakan oleh Ayub 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Kita merenungkan dan perlu jujur mengakui orang Batak yang merantau, orang Batak yang punya karakter pekerja keras. Kita punya semboyan anak kokido hamrodiau. Anakku adalah kepemilikan yang berharga di aku. Sebuah semboyan yang indah, yang menaruh nilai bukan pada benda tapi relasi dan warisan yang kita akan wariskan. Tetapi seringkali dalam semboyan itu, kita bergeser menjadi hepengido hamuraudiau. Uang adalah harta yang terbaik bagiku. Orang yang merantau, yang banting tulang, terkadang lupa pulang, kadang lupa berdoa, bahkan lupa gereja. Sampai akhirnya lupa bahwa peti mati tak punya kantong untuk memberikan tempat bagi siapapun dibawa pergi. Paulus tidak sedang menakut-nakuti kita tentang kematian. Ia sedang ingin membebaskan kita. Karena jika kita jujur mengakui bahwa semuanya pun akan tinggal, kita akan kehilangan. Karena itu mulailah berani hidup dengan rasa syukur. Menjadi berkat atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan melalui kekayaan, jabatan, relasi yang baik. Untuk berbagi, memberi, untuk menikmati. Dan kita bersyukur khususnya dalam datanglah beribadah. Yang terakhir Paulus katakan, dia pakai kata eukeia, autarkeia, yang bukan artinya pasrah, tapi menjadi orang merdeka.
Menjadi orang yang kecukupan hati dalam bahasa Yunani-nya juga dipakai oleh seorang filsuf Stoa yang menggambarkan bahwa orang yang jiwanya sedang diperbudak oleh keadaan luar, tetapi Paulus ingin mengatakan dan mengubahnya dengan satu makna. Bukan kecukupan hati hasil dari kekuatan diri, tetapi kecukupan yang lahir dari iman karena Tuhan yang memberkati. Akhirnya kita semakin tahu dan sadar benar kita perlu belajar di sini. Kecukupan hati bukan bakat, bukan sifat bawaan. Kecukupan hati adalah hasil pembelajaran di mana kita mengaku kita diubah karena doa, kita diubah karena pergumulan, dan kita boleh jatuh dan bangkit di dalam iman. Bapak Ibu, kita diajak ke pertama bagi orang yang berjuang secara ekonomi yang sedang berjuang untuk semuanya. Kita diajak untuk mempersiapkan banyak hal, tapi jangan lupa pendidikan anak juga tidak boleh ditinggalkan di tengah-tengah keluarga. Bagimu yang sedang bergumul dengan kondisi di mana Tuhan mempercayakan kelimpahan. Di bagian kedua, mari usahakanlah menjadi berhasil dengan jabatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berlaku adil, berlaku benar, dan jadikan itu sebagai privilege yang baik untuk dilihat orang lain. Baiknya adalah bertanggung jawab dan benar-benar memberikan hak yang bagi orang kamu pimpin. Yang ketiga, ketika kita semua lelah berlari mengejar pengakuan, baik itu tentang pribadi, komunitas, dan keluarga, mari merenung sejenak, tarik napas dan katakan, ada keuntungan yang jauh lebih besar dari segala pengakuan itu, yaitu hati yang tenang, hati yang terpaut kepada Tuhan. Akhirnya saya ingin mengajakmu, mari ubah doa dengan rasa syukur. Berikan tempat kepada Tuhan. Mensyukuri kesehatan, nafas hidup, bahkan secangkir kopi, dan senyuman keluargamu dan persekutuanmu. Yang kedua, mari lakukan pembebasan. Kita tidak sedang bersaing terhadap orang lain, tapi kita sedang memperbaiki diri hari lepas hari. Yang ketiga, mari praktikkan tangan terbuka. Ingat, beras yang dipegang jauh lebih banyak ketika dia terbuka daripada tangan yang sedang mengepal. Mari memberi bukan karena kita bisa, tapi karena kita tahu bahwa itu adalah milik Tuhan yang patut kita syukuri. Akhirnya seorang bapak pernah berdialog dengan istrinya. Dia bilang, "Inang, kau di mana?" Istrinya bilang, "Ya Pak, aku di sini." Si bapak tanya lagi, "Anak kau di mana?" Si anak bilang, "Aku di sini, Pak." Bapaknya juga katakan yang lain, "Anakku kau di mana?" "Aku juga di sini." Begitu bapaknya sadar bahwa semua keluarganya ada di sekitarnya di saat dia sakit, bapak itu bangun. Dan dia katakan, "Bah, jadi siapa yang jaga toko kita di rumah?" Semua mereka kaget karena di saat bapak yang sakit itu tahu dia sakit benar dan dia sudah dihambang pintu kematiannya. Ternyata dia masih terjebak dengan selalu mengingat hartanya. Dan dia akhirnya lupa mengajarkan bagaimana pamit, bagaimana menikmati hidup bersama-sama di dalam keteduhan. Tuhan memberkati kita, memberikan hati dengan kecukupan, dan Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh merenungkan firman kehidupan. Ajarlah kami Tuhan untuk memaknai perjalanan hidup kami dengan melihat ke belakang. Ada Tuhan yang memberkati, ada Tuhan yang selalu mendukung, dan biarlah firman kehidupan ini menolong kami untuk mengucap syukur dikala kami bekerja, dikala kami mengharap, dikala kami bekerja keras. Biarlah kami mengandalkan Tuhan, dan Tuhan boleh memberkati setiap orang yang bekerja keras,
bercita-cita besar, dan lagi-lagi kami bersyukur untuk Indonesia yang Tuhan berkati. Biarlah orang-orang Kristen, orang-orang percaya dipakai Tuhan untuk memulihkan Indonesia yang Tuhan berkati. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memberkati senantiasa. Amin. Setiap rumah tangga pasti melewati api ujian, tapi justru di dalam api itulah emas dimurnikan. Retret Pasutri HKBP Menteng 2026, emas yang dimurnikan. Tahun lalu, puluhan pasangan pulang dengan hati yang dipulihkan. Tahun ini giliran Anda berdua. 28-30 Agustus di Air Hotel Rancamaya Bogor. Membuat kita harus siap untuk menikmati bukan hanya yang baik saja, tapi juga yang buruk. Kita punya kok inner resource untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Ada 400.000 perceraian di Indonesia. 400.000 itu 100.000-nya karena isu finansial. Bersama Pendeta Binsar Pakpahan, Pendeta Julianto Simanjuntak, Dr. Lavinia Suryadi, dan Felix Andro Ruby. 3 hari untuk memulihkan komunikasi, menguatkan komitmen, dan membangun kembali visi keluarga Anda berdua. Pasutri HKBP Menteng, Sampai jumpa di Retret Pasutri HKBP Menteng 2026. See you! Kuota terbatas, hanya 30 pasutri. Scan QR Code dan daftarkan diri Anda sekarang.